Kemarin kami terima Ridwan Kamil. Oh iya. Saya sudah jatuh cinta sama Ridwan Kamil. Kalau dia sampai pikiran-pikirannya itu, waduh, kalau Indonesia punya pemimpin seperti Ridwan Kamil bagus. Itu konsekuensi dari demokrasi tanpa nilai. Karena demokrasi kita ini jadi demokrasi transaksional. Itu konsekuensinya itu bayaran semua. Demokrasi sampai buzzer bayaran, cari caleg bayaran, cari jadi bupati bayar, semua jadi transaksional. Saya juga diskusi dengan Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno, oke. Itu juga saya kira banyak orang kita yang hebat-hebat sebenarnya. Tinggal sekarang kalau ini bisa. Jadi banyak orang hebat tapi kandas di lembaga survei. Kalau ini bisa kita kumpulkan ya, terus kita bikin rumusan untuk bagaimana Indonesia agar menjadi negara maju, itu saya kira kita punya sumber daya manusia yang lebih dari cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Jadi Bang Zul, sorry ya, saya biasa gebrak meja gitu ya, biar semangat kita. Sobat RH sekalian, di depan saya tidak seperti biasanya. Kalau kita live streaming biasanya malam hari, biasanya ba'da Isya. Tapi sekarang saya ada tamu yang rela melewati pasar kaget depan rumah saya. Jadi yaitu Bang Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul. Waalaikumsalam. Oke. Bang Zul, terima kasih ya sudah datang ke podcast ini ya. Tempatnya tentu sulit dijangkau. Pertama menghadapi mulut pasar, kedua harus ke loteng. Tapi mulut pasarnya oke, ke lotengnya aja. Oh, ke loteng. Karena saya jadi pernah sama Prof Jimli kan. Prof, yo berat itu Prof Jimli. Kalau ke tempat saya loteng. Oh, nggak mau dia pasti. Iya, saya bilang saya yang nggak mau, kasihan dia. Kasihan, tapi jangan salah. Di sini orang yang tua yang sudah datang sini itu Kiai Haji Sayuti, lupa. Yang jelas dia itu Rois Amnya NU, ada bilang NU garis lurus lah gitu yang cucu dari Wahab, Kiai Haji Wahab Hasbullah ya. Itu datang ke sini 2 kali bahkan naik sama rombongan. Rizal Ramli yang sudah 66 tahun kesini juga. Kalau Rizal Ramli masih oke. Masih oke, masih muda. Itu 80 tahun itu. Iya, kalau kalau kan ada asam uratnya dia. Iya. Bang Zul kan masih muda, masih berapa kelahiran tahun berapa Bang Zul? 60 sudah tua juga. Tahun 60. 60 usianya. Sekarang 60. Ya 60 masih muda 60. Baru akan tua. Baru akan. Menurut WHO kan 60 kan masih pemuda. Puber kedua lah paling. Puber kedua. Tapi lumayan nih Bang Zul. Ini sudah ada 114 yang watching now, walaupun pagi-pagi begini ya. Langsung dia. Kabar dari Malaysia, Bang Refli oke. Wah, live rekaman kemarin. Wah, dia jadi orang berpikir kita apa? Rekaman. Kita live gitu. Kalau kita jawab live gitu ya. Oke. Bang Zul, ini saya nggak basa-basi Bang Zul ya, kan Bang Zul orang politik, orang politik itu lain sama birokrat. Kalau politik kan agak berani frankly speaking, walaupun muter juga sedikit. Ya, harus muter kan. Bang Zul ya, tiba-tiba ada fenomena yang menarik. Kalau beringin itu ya kan mau tumbuh subur ya kan dan hijau harus disinari matahari. Dan harus cukup sinar mataharinya. Bang Zul cerita sedikit karena orang mengatakan wah ini kayaknya ada konstelasi baru, ada poros baru. Yang saya sendiri senang tuh ada poros baru. Kenapa? Ya saya mau terus terang. Kalau poros istana atau yang pendukung istana itu kompak, nggak ada pemilihan. Karena mereka menguasai 81,9%. Tinggal Demokrat sama PKS yang cuma 19% tidak bisa mencalonkan. Maka kan terjadi yang namanya
lu lagi jangan-jangan ya kan, atau lo lawan lo ya kan, bukan sama gua. Nah, silakan Bang Zul, diceritakan sedikit sebelum saya mau melontarkan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang mungkin tajam. Jadi prinsipnya partai politik sebagai pilar demokrasi, tentu kita harus perankan secara baik, Bung Refli. Antara lain, kita ini kan sudah 24 tahun reformasi ya. Iya. 4 kali pilpres langsung, 4 kali. Nah, sejak 2004 ya. Ya, 2004 waktu itu Pak SBY ramai calonnya. Ya, 5 calon. 5 ya, Ya. 5 calon. Itu oke, nggak ada soal. Terpilih, menang, sudah biasa. Sama demokrasinya dengan sekarang kan sama saja. Periode kedua Pak SBY juga sama gitu. Ada berapa calon? 3. Ya, 3 juga biasa saja. Satu periode. 1 putaran juga menang. Ya, kalau yang pertama 2 putaran. Tapi juga ya selesai. Nah, yang Pilpres 2014 2 pasang. Saya waktu itu dukung Pak Prabowo pasangan Pak Atta. Ya. Satu lagi Pak Jokowi dengan Pak JK. Ya. Nah, itu dampaknya panjang ya. Ya. Panjang. Masuk periode 2 sampai sekarang masih terbelah. Padahal capres saya ya, yang saya dukung sudah jadi menteri. Oke. Di presiden yang nggak saya dukung kan. Capresnya Sandiaga Uno. Nah, wapresnya Sandiaga Uno sudah jadi menteri juga. Saya bilang sama pendukung kita, lah kali ini masih marah-marah. Marah sama siapa? Capres kita, capresmu, wapresmu, capres saya kan sudah di sana. Kok kita masih marah gitu? Ya. Ya itulah masih pembelahan itu sampai ke dusun-dusun. Nah, oleh karena itu waktu pembahasan undang-undang pemilu kita berharap ya tidak ada lagi pembatasan itu. Presidential threshold. Presiden threshold 20% itu. Itu pembahasan yang tahun berapa? Sebelum undang-undang pemilu yang kemarin, panjang sekali itu. Oke. Nah, waktu itu saya menjadi inisiator bertemu di rumah saya. Ya. Oh, datang semua tuh ya, dari PKB, dari... Itu pada periode ini atau periode sebelumnya? Periode sebelumnya. Waktu jadi ketua MPR ya? Iya, waktu ketua MPR. Oke, sobat daerah sekalian, Bang Zul sekarang wakil ketua MPR ya? Oke. Jadi waktu itu Pak Osman Sabta datang, wakil dari Demokrat datang, Caimin datang langsung ya. Kita sepakat sudah, saya minta 0, tapi akhirnya kesepakatan kita waktu itu sama dengan parlemen threshold 4. Ya, Kalau 4 bisa banyak. Ya. Sudah nih, tapi di bulan penentuan itu peta berubah. Waktu itu setelah P3 gabung ke pemerintahan. Ya. Jadi peta berubah, akhirnya disepakati. Oh, setelah P3 gabung yang gonjang-ganjing anunya ya? Mau berubah, perubahan kepemimpinan. Iya. Roma Hurmuzi waktu itu. Berubah itu, iya. Jadi 20%. Nah, akhirnya 20% lagi. Gitu. Nah, melihat pengalaman pembelahan kalau cuma 2 akibat parliamentary 20% itu, maka kita ingin kali ini kalau bisa ada recovery ya. Nah, kita ingin agar kandidat itu kalau bisa itu jangan 2, 3 lah paling kurang. Kalau saya berharap jangan 2 atau 3, 4 syukur-syukur ya kan. 4 paling masih kurang. Paling kurang 3. Paling kurang 3 ya. Oleh karena itu kami jumpa beberapa kali dengan saya dan Pak Erlangga. Erlangga gitu. Tadi betul kalau beringin harus sinar matahari. Ya. Saya dengan Golkar saya bilang hubungannya panjang dan sampai sekarang kita kenal dekat. Sebut saja Pak JK, sampai sekarang hubungan saya baik. Karena backgroundnya juga sama. Bang Zul di agak didekatin sedikit Bang Zul. Takutnya nanti. Kemudian Pak Akbar Tanjung juga saya sampai sekarang kita masih hubungannya dekat. Pak
Pak Ical juga, apalagi ya, satu kampung, Kadin sama-sama dekat. Termasuk satu kampung itu dari Lampung ya. Saya harus jelas. Pak Novanto juga saya bilang dekat. Nah, mungkin kalau kita bisa kerjasama, saya bilang pasti Golkar akan tambah kuat. Saya terbawa kuat. Gitu. Dan yang paling penting kita memberi harapan kepada publik ada. Kalau dulu poros tengah namanya, kalau ini saya bilang poros bersatu. Poros bersatu. Poros bersatu atau Indonesia bersatu. Sehingga bersatu itu kan dari Beringin, katanya gitu ya. Dari Beringin, kemudian Surya sama Ka'bah. Itu Ka'bah itu P3, kalau Matahari itu PAN, kalau Beringin itu Golkar. Tapi tema itu sebetulnya bersatu itu pengalaman yang ada sekarang. Kita ingin pileg dan pilpres yang bersamaan itu tentu dalam demokrasi politik identitas itu boleh saja gitu. Tapi kita ingin menawarkan politik gagasan. Itu kan selalu saya sampaikan, politik gagasan ya. Apalagi melihat perubahan zaman sekarang ini, perubahan geopolitik yang perlu kebersamaan di antara kita gitu. Kalau kita terus ya seperti ini, cebong, kampret, itu atmosfernya pengap dan tidak produktif gitu. Padahal kita menghadapi tantangan perubahan yang begitu cepat dan sama sekali baru. Ya. Oleh karena itu saya bilang sama Pak Erlangga, ini kita akhiri nih. Terus kita akhiri, oleh karena itu kita rumuskan untuk menghadapi tantangan baru dan politik gagasan. Sepakat, temu berdua. Kalau dua kurang rame, kurang kuat, mesti cari teman lagi gitu ya. Nah, saya kontak Pak Arso, Pak Erlangga juga kontak P3, kita omong-omong ya. Ada beberapa alternatif begini gitu. Nah, pikiran-pikiran kita sampaikan. Nah, kemudian kenapa mudah cepat bisa terrealisasi pertemuan cuma 4 kali pertemuan. Dan yang lainnya 4 kali pertemuan sampai kemudian munculnya deklarasi terhadap poros bersatu ini ya. Lainnya telepon aja ya. Kenapa? Ada kunci di situ. Nah, kuncinya apa? Ada kesetaraan. Pak Erlangga itu pemimpin partai pemenang nomor 2 loh. 85 kursinya. Ya nggak sedikit. Dia nomor 2 gitu. Tetapi ada kesetaraan. Ya, saya, Pak Arso, walaupun 19 kursinya, saya 44. Ada kesetaraan ya. Pak Erlangga itu orangnya kan juga rendah hati ya. Sehingga ini cepat terrealisasinya. Dan tentu selebihnya adalah niat baik ya. Itu kira-kira. Bisa dibilang bahwa inisiatif dari Bang Zul ini ya. Sama-sama lah sama Pak Erlangga berdua. Iya. Jadi tapi saya kan harus tanya-tanya mewakili publik juga. Ya kan tentunya kan begitu ya. Silakan. Nah, pertama Bang Zul. Ada yang menganalisis begini, terlepas tadi niat baik ya agar tidak 2 calon dan lain sebagainya, ada yang mengatakan wah ini PAN, Beringin dan juga P3 untuk menaikkan bargaining position. Karena ini mohon maaf nih jadinya. Enggak apa-apa. Karena sekali pun enggak soal. Iya, karena pembicaraan mengenai capres ini kok seolah-olah hanya pembicaraan yang terkait dengan itu aja yang disebut Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Itu di saf 1, saf 3, saf depan. Berikutnya lagi pembicaraan mengenai AHY, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, saf yang kedua. Tokoh-tokoh 3 partai ini tidak naik ininya. Padahal kalau tidak naik seperti itu, kita tahu kan ada kotel effect dan lain sebagainya. Karena itu cara untuk menaikkan itu adalah ya dengan
poros ini. Ini analisis yang baik. Ada analisis yang nggak baiknya juga. Itu juga boleh. Iya. Pendapat begitu aja oke juga, nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya. Artinya nggak salah juga untuk menaikkan bargaining position masing-masing partai politik dalam. Boleh juga. Boleh Kalau kita juga. berbuat baik, responnya baik kan bagus juga. Oke. Tapi yang ngeri-ngeri sedap ini saya mendapatkan informasi dari dua versi, dari pengamatan dan dari bocoran dalam tanda kutip, tapi namanya bocoran kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi menggunakan kata kabarnya, katanya kan. Tapi lebih baik ditanyakan langsung pada orangnya, nanti saya lihat reaksinya. Satu katanya, ada konstelasi yang membuat Ganjar Pranowo ini tidak akan bisa dicalonkan. Bahkan saya belum baca persis, saya dikasih tahu Masinton mengatakan, membocorkan tidak ada, not on the list di PDIP sebagai calon presiden. Tapi di sisi lain dia adalah putra mahkota, kan? Putra mahkota dari kekuasaan sekarang. Yang Apa betul begitu? Apa betul begitu? Ya, paling tidak itu yang dikatakan beberapa pengamat, beberapa pengamat, gitu. Tapi dia tidak masuk list di sana. Karena itu, kalau misalnya the worst scenario memang tetap tidak di-endorse oleh partai PDIP yang notabene 128 kursi yang bisa mengajukan calon secara mandiri, maka yang akan dipakai kendaraan ini, terutama Golkar. Karena Golkar dengan 85 kursi, dia gandeng satu saja kecuali P3 dapat. Kan begitu? Satu aja dia gandeng, kecuali P3. Jadi gandeng Golkar PAN oke. Golkar PKB oke. Yang penting kuncinya di Golkar. Kira-kira begitu. Nah, karena itu ada istilah atau isu goyang-goyang posisi Erlangga kan begitu. Oke. Coba Bang Zul sanggah analisis seperti ini, bahwa ini disiapkan untuk kendaraan Ganjar in case the worst scenario dia tidak masuk. Analisis begitu juga boleh. Boleh. Luar biasa. Ya, memang demokrasi kan begitu. Segala kemungkinan politik itu kan seni ya, segala macam bisa terjadi. Tapi yang pasti, Bung Repli, memang kesepakatan kami ini kita belum bicara capres cawapres. Oke. Karena kalau kita membahas capres cawapres, sudah bertengkar dulu. Oke. Kita belum. Kita akan merumuskan nanti konsep gagasan. Indonesia itu kan visinya tetap tidak berubah kan. Oke. Kita ini merdeka agar kita bersatu, dan bersatu itu maka kita bisa stabil, dan stabil itu kita berdaulat. Oke. Kedaulatan itu pada zaman Bung Karno dirumuskan dalam pembangunan semesta berencana, ya kan? Dalam zaman Pak Harto dirumuskan dalam garis-garis besar haluan negara. Waktu pilpres misi-misi presiden, nah itu. Tapi kok jadinya begini gitu. Nah oleh karena itu menghadapi yang baru itu kita mau apa dulu nih sekarang. Nah itu yang kita rumuskan. Pilpres masih lama, oleh karena itu kita akan perlahan nanti sambil kita lihat yang terbaik untuk Indonesia. Baru kita Pilpres masih lama, jangan lupa. Tapi pencalonan itu tahun depan. Ya setahun kan masih setahun. lama. Masih lama setahun ya. Oke. Tapi Bang Zul nggak menolak ya skenario itu, karena memang belum ada pembicaraan capres. Belum ada. Tapi bukan berarti nanti capres harus dari ketiga partai ini, belum tentu. Bisa jadi orang lain. Orang bilang Pak Erlangga mau nyapres, ya itu haknya Golkar. Oke. Dia ketua partai nomor 2 ingin jadi capres itu kan wajar, pantas. Itu. Pak Arso juga kalau ingin menjadi capres atau wapres kan pimpin pantas juga, wajar juga itu. Begitu juga ketua umum PAN saya. Ya. Tapi kan politik itu kan dinamis ya. Nah, tentu itu nanti akan berkembang, kita akan lihat ya. Yang ada keinginan, ada harapan, ada cita-cita, ada realita. Itu nanti lihat. Dan itu ada hitung-hitungannya. Ada itu lihat perkembangan. Dan kadang-kadang jangan lupa Bung Repli, politik itu kan kadang-kadang di ujung itu loh. Nah, siapa yang ngira? Saya kira teman saya Mahfud jadi wapres. Padahal tinggal sudah berapa? Tinggal sehari. Bukan bersehari, berapa jam lagi kayaknya. Karena udah pakaian putih dia. Nah, oleh karena itu analisa orang boleh saja. Tapi begini. Ini kebocoran ya. Saya tanya juga, Pak Arso, Pak Erlangga,
ini kan kita melakukan hal penting. Anda kan menteri berdua, saya kan enggak. Gitu ya. Udah lapor belum? Enggak katanya. Jadi enggak laporan. Orang bapaknya lagi di luar negeri kan. Jadi enggak lapor. Nanti aja kalau sudah selesai saya lapor sebagai menteri. Kan ini urusan partai gitu. Jadi saya surprise juga itu. Nah, teman kita dua itu. Ada satu lagi bocoran yang saya katakan tadi, bocoran halus. Sebaliknya, ini diinisiasi oleh kelompok-kelompok orang-orang yang pro Anies Baswedan. Bisa juga, enggak masalah. Jadi alih-alih ya instead of untuk Ganjar Pranowo, ini bisa dipakai oleh untuk Anies Baswedan katanya. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Nah, kan Anies ranking 1 atau ranking 2 kan? Oh iya. Gitu. Oke. Kenapa tidak kan? Luar biasa. Jadi sobat daerah sekalian, Bang Zul tidak membantah semua karena possibility itu masih sangat mungkin terjadi ya. Masih terbuka. Belum kita sampai ke sana belum. Belum sampai ke sana. Kami sekarang lagi tim ketemu merumuskan terus. Nah, untuk Indonesia yang berdaulat itu apa yang mesti lakukan? Nah, nanti kalau sudah jadi, nanti mungkin tanggal-tanggal awal Juni kita akan ketemu lagi untuk kita tanda tangan bersama-sama. Itu saya mengungkapkan 3 skenario tadi, dari skenario 1 Ganjar, skenario Anies. Nah, skenario keempat ini skenario yang nggak enak menurut pengamat. Ini paling sebentar lagi juga bubar katanya. Ada yang mengatakan begitu? Boleh juga. Boleh juga. Kan kita mesti jawab dengan realita nanti kan. Iya. Jawab dengan apa namanya itu kerja-kerja yang baik. Tapi ini tidak eksklusif bertiga kan, enggak ya? Enggak. Artinya kalau ada yang mau bergabung lagi monggo gitu. Oh, kenapa tidak? Kan lebih bagus ya. Kalau bisa nanti kalau bergabung semua 7 partai politik, itu namanya sama aja koalisi istana yang kemudian diinisiasi oleh 3 ini. Nah, saya kira kan kalau kita lihat kan ada yang sudah cukup. Ada yang sudah cukup, PDIP ya. Nah, ada yang perlu gandeng 1. Ya kan gitu. Perlu gandeng 2. Iya, 3 ini kan karena memang nggak mudah kan. Kalau PAN perlu gandeng 2 kan. Iya. Oh gandeng, kalau gandeng 3 apa? Enggak, kalau Golkar kan cukup 1, cukup berdua aja kan. Artinya gandeng 1. Ya gitu. Oke. Wah, ini sama Bang Zul ini nggak ada yang dibantah. Jadi sobat daerah sekalian ya, itu politik itu dinamis ya kan. Karena artinya, kan ini baru awal, Bu. Baru awal ya. Baru awal ini. Ya. Jadi bisa saja komunikasi itu dari depan, belakang, samping. Kemarin kami terima Ridwan Kamil. Oh iya. Saya sudah jatuh cinta sama Ridwan Kamil. Kalau dia sampaikan pikiran-pikirannya itu, waduh, kalau Indonesia punya pemimpin seperti Ridwan Kamil bagus. Dulu PAN mendukung Ridwan Kamil nggak waktu? Soal koalisi Pilpres kan sambungan. Oh sambungan ya. Oke. Tapi waktu di Pilkada Jabar Ridwan Kamil kan Nasdem ya. Selain ya, Nasdem kan koalisinya beda. Beda saya, ya. Saya kan koalisinya dukung Prabowo. Oh iya. Dia dukung Jokowi waktu itu. Iya. Tapi saya lihat anak saja saya titip. Ya, tapi jangan salah, kan Golkar ada di situ sebagai koalisinya kan, dia bilang nggak akan balas budi sama Golkar kan. Ya. Saya ketemu Sandi juga. Kok anak saya dititip maksudnya? Oh, artinya saking saya ngefans sama Ridwan Kamil itu. Iya. Putra saya kan arsitek. Oke. Waktu magang saya titip di tempatnya. Oke. Saya juga diskusi dengan Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno, oke. Itu juga saya kira banyak orang kita yang hebat-hebat sebenarnya. Tinggal sekarang kalau ini bisa. Jadi banyak orang hebat tapi kandas di lembaga survei. Kalau ini bisa kita kumpulkan ya, terus kita bikin rumusan untuk bagaimana Indonesia akan menjadi negara maju, itu saya kira kita punya sumber daya manusia yang lebih dari cukup. Saya jumpa Pak Erick juga. Ya. Erick Thohir. Itu juga pikiran-pikirannya juga. Oke. Kalau Erick Thohir kan teman sekampung. Ya. Pak Bang Zul ya. Ya memang kalau Anies sering. Anies sering. Oke. Ya biar pendukung Anies senang juga ya kan. Sering. Pendukung Ganjar senang juga, pendukung Erick senang juga. Karena masih panjang nih. Masih panjang ya. Dan ini kan nanti kita rumuskan bersama-sama kan. Tapi kalau misalnya ya, ada yang mengatakan demikian, saya sekalian aja lah ngomong kan.
katanya ngapain kita ngomong-ngomong yang lain. Orang di depan tuh sudah jelas kok. Calonnya cuma 2 saja. Satu calon dari istana, Ganjar Pranowo ya, yang mungkin akan berpasangan dengan Erik atau Airlangga barangkali. Yang kedua pasangan Prabowo. Ya dia mau ambil puan silakan aja. Tapi intinya adalah Ganjar versus Prabowo lagi. Yang menang Ganjar. Begitu ada yang bilang. Ya bisa juga pendapat begitu, pendapat yang pesimis ya. Ya. Kalau saya sih optimis ya. Oke. Saya senang sisi optimisnya itu. Saya optimis. Saya kira perasaan saya ya. Iya. Saya kira akan ada 3 lah paling kurang. Oke. Ya, 3. Kalau 3 alhamdulillah. Kita udah bosan lihat cuma 2 aja. Kok seperti nggak ada alternatif pemimpin aja Dan ya kan? satu lagi, sekali lagi saya juga sampaikan, memang politik apalagi pilpres itu kan sangat dinamis. Iya. Pengalaman kita Ma'ruf Amin 2 jam. 2 jam. Saya waktu itu diundang Pak Jokowi 1 hari. Oke. Nah, kira-kira wapres itu gimana? Saya ngusulkan Mahfud MD. Oke. Dan itu waktu itu sangat gitu. Dan Pak Mahfud sudah pakaian putih waktu tapi itu. Tapi 1 jam kan berubah. Iya, berubah gitu. Itu namanya garis tangan. Jadi ada usaha, ada garis tangan. Suratan takdir namanya. Bang Zul, ini karena ini live ya. Iya. Dan sudah banyak yang memberikan komentar ya. Saya akan bacakan komentar, Bang Zul bisa jawabnya secara borongan begitu. Boleh, dengan senang hati. Tapi mohon maaf nih, pasti ada yang ngeri-ngeri sedap nih. Nggak masalah ya. Boleh saya, ya. Bang Zul, ini beberapa pertanyaan ya. Saya sampai ke bawah aja ya. Dari Muhammad Rois, Anies oke ya kan? Luar biasa. Kemudian Fajar, betul Bang Zul, kata Zulhas ini betul kata Zulhas, politik itu dinamis. Awalnya oposisi, akhirnya merapat ke pemerintahan. Apakah ada penekanan masalah hukum? Nah, ya, jadi ada yang bilang begitu. Kemudian dari Teguh Santoso, kalau PAN mau bersuara di MK untuk PT 0%, PAN bisa mengusung calon dari kantong PAN sendiri tanpa masuk bergabung ke koalisi yang saya tidak melihat masa depannya seperti apa. Ini semua gitu. Kemudian saya yakin tiket pilpres untuk Ridwan Kamil. Boleh juga itu. Kemudian bilang 25 menit. Apa maksudnya 25 menit itu? Oh, maksudnya kita udah bicara 25 menit. Iya. Saya. Kemudian tetap Pak Anies tetap oke. Kemudian Partai Amanat Nasional secara terang-terangan menolak bergabung ke dalam poros Islam. Ya, ada poros Islam. Jadi kemudian semenjak dipimpin Zul ini saya ngomong apa adanya. PAN tambah hancur. Dia bilang begitu. Olga pilih pasien rawat jalan KPK gitu. Jadi ada Ratono. Kita butuh capres yang mampu berpikir konseptual dan itu ada pada Anies dan Ridwan Kamil. Jangan-jangan nanti poros ini Anies Ridwan jadi ya. Salam dari Pacitan, Kampung SBY. Oh ya, waalaikumsalam. Kalau PAN salah menentukan capres akan mati kutu seperti perpanjangan periode sudah tidak berminat dengan kepemimpinan Zulhas yang tidak memiliki komitmen. Banyak sekali Bang Zul ya, nanti kita bisa bacakan ini. Ya. Jadi saya tidak merekayasa pernyataan. Tidak apa-apa, Anda senang hati ya. Silakan Bang Zul dijawab apa yang ingin Bang Zul sampaikan. Ya tentu dalam demokrasi semua pendapat boleh gitu. Tetapi sekali lagi kita koalisi ini baru awal. Tentu Pak Airlangga sebagai ketua partai pemenang nomor 2 diputuskan dalam Munas ya. Munas itu kan 5 tahun sekali. Gak gampang merubahnya ya untuk dicalonkan sebagai capres. Yaitu haknya Golkar ya. P3 juga mungkin begitu. Tapi tentu nanti ada cita-cita, ada putusan, tapi ada realita. Nah oleh karena itu kami yang paling penting sekarang sumbangan pikiran kami itu kita ingin mengakhiri pembelahan yang sampai ke dusun-dusun itu. Dengan memberikan harapan tidak 2 kandidat, tapi bisa 3 lah ya. Lebih syukur gitu ya. Ini namanya usaha. Bisa berhasil, bisa tidak. Iya kan? Kan bisa belum berhasil juga. Tapi kita sudah coba usaha gitu. Tapi kalau dan misalnya 3 partai ini committed,
ya pasti berhasil. Insyaallah. karena misalnya 3 partai ini solid, kita pasti komit udah. Kalau 6 kan nggak mungkin rasanya gabung 6 partai sisanya kan. Nah, ya itu dia makanya. PDIP kan sudah bilang dia nggak mau kerjasama sama Demokrat dan PKS, kan sudah bilang begitu. Kan politik itu kan hari ini, besok bisa beda lagi tuh. Iya sih memang, iya sih memang. Tapi kita usaha. Tapi paling tidak ini kalau ada satu slot begini kan diharapkan 6 partai sisa menjadi 2 slot. Kita harap gitu ya. dengan kami 3 itu bisa ada. Kalau dulu Poros Tengah, kalau sekarang namanya Indonesia Bersatu ya. Berikan tawaran-tawaran. Bahkan secara teori bisa 4 sebenarnya. Ya bisa 4. Karena dengan 3 partai ini PDIP sendiri, mungkin Prabowo menggandeng Muhaimin, kemudian sisanya Nasdem, Demokrat sama PKS, bisa juga satu calon juga, ya kan, 4 calon ya, mudah-mudahan. Jadi ini usaha, ya. Tapi kami sungguh-sungguh, ya, usaha yang sungguh-sungguh. Tapi nanti seperti apa ya tentu kita akan lihat nanti realitanya seperti apa. Tapi Bang Zul ini memang politisi yang ulung. Dia tahu kebutuhan masyarakat, ya kan? Dia tahu harus bagaimana gelombang itu harus dititi gitu. Ya. Nah, soal PAN tadi ya. Jelas PAN itu punya ideologi. Kami digambarkan kalau ditanya PAN itu apa atau mencela-mencela dan sebagainya, PAN itu logonya matahari, Bung Repli. Matahari itu, jadi kalau digambarkan PAN itu apa ya matahari. Apa itu matahari? Filosofinya, matahari itu salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna kasih sayangnya. Dia tidak membeda-bedakan. Itulah PAN, asasnya inklusif terbuka. Inklusif terbuka. Dan sebagai partai jalan tengah yang rasional, yang ingin membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Oleh karena itu kami sekali lagi inklusif terbuka. PAN itu prinsip-prinsip platform perjuangan. Tetapi dalam menghadapi gelombang tadi itu, gelombang yang besar itu tentu ada siasah, strategi. Ya, ada siasah. Ya, siasah itu kadang-kadang kita memang ya bisa mengikuti gelombang agar sampai di tempat tujuan. Gitu, ya. Bisa saja dilihat kok nggak konsisten, bisa saja. Jadi bisa saja mengikuti gelombang, bisa saja berpirau melawan ombak. Tepat juga begini, tujuan juga. Kita begini, Bung Repli. Saya ini PAN ini 10 tahun jadi partai paling keras. Harus tahu, catat itu. Iya. Ya kan? 10 tahun menjadi partai paling keras. Di masa pemerintahan Jokowi ini. Iya, 10 tahun. Ya. Paling keras. Tidak ada yang lebih keras dari PAN. Nggak ada. Partai manapun boleh dicek. Nah, kita paling keras, gitu ya. Tetapi kan hasilnya, hasil kami, kami mendukung Anies Jakarta. Ya kan? Tapi kan yang kami dari nomor 5 jadi nomor 8. Waktu itu PAN nomor 5. Anies didukung oleh Gerindra. Kan 2 putaran. Pada putaran pertama PAN kan AHY. AHY kan PKB, P3, Itu. Jadi yang marah-marah tadi itu memang dari dulu nggak dukung PAN. Jadi saya nggak pusing juga gitu. Nah, jadi kami dari nomor 5 jadi nomor 8. Padahal udah paling keras. Jumlah kursi pun turun ya? Turun. Dari 48 dari 44 gitu. Terus yang marah-marah itu apa peduli kan enggak? Ya kan? Mereka dari dulu juga nggak dukung PAN, nggak milih kami. Satu. Kedua, saya juga ada pertanyaan yang sama. Kemarin saya ke Sambas ya. Wah, orang tuh marah lah. Nanyanya itu ya. Kok jadi begini gitu ya? Kok jadi begini? Saya bilang, kami ini partai paling keras 10 tahun. Ya kan? Tapi kenapa saudara yang menang itu lagi? Coba kamu berubah dan konsisten. Kamu marah-marah. Tapi waktu pemilu nanti milihnya menang itu lagi kan? Nggak milih kami.
Iya. Coba dulu dong Anda konsisten berubah masyarakatnya. Gitu. Kalau mau berubah, milihnya berubah juga. Baru akan ada perubahan, ya kan tidak. Mau berubah, tapi waktu pemilu nanti urusnya cuma sembako lah, 50.000 lah, sarung lah. Akhirnya yang menang itu lagi kan. Kita malah turun. Coba lihat turun rata-rata. Jadi yang marah-marah juga kadang-kadang tidak konsisten, Bu. Nggak konsisten gitu ya. Maunya A, tapi waktu pemilu nanti jadinya B. Buktinya kan ini bukti. Karena memang yang menang itu lagi kan iya kan nggak berubah. Saya pernah ngikutin presentasi karena preferensi pemilih itu ada yang begini katanya. Ada yang diingat yang ngasih yang paling besar, ya, gitu. Paling akhir. Ada yang ngasih yang paling akhir. Jadi kita kan nggak bisa ngasih. Kita kan marah terus, malah ada yang ngomong sama ada kita. Penelitian begitu ya, ada yang paling besar atau paling akhir. Jadi ini kita luruskan, Bung. Kadang-kadang yang marah-marah itu nggak konsisten juga. Buktinya kami yang paling keras 10 tahun dari nomor 8 dari nomor 5 jadi nomor 8 gitu. Oleh karena itu kami coba ya diskusi di internal. Kami juga sampai mengundang beberapa pihak untuk melakukan focus group discussion gitu, ya. Oleh karena itu kita harus ada cara yang sama. Harus ada cara yang berubah. Cara pendekat yang berubah. Pendekatan keras, kasar itu dan nyinyir belum tentu orang suka juga. Gitu. Tapi kalau mungkin Bung Refli yang terdidik suka. Sebagian. Tapi sekeliling Jawa Tengah 26 hari. Rakyat nggak suka juga. Kalau nyinyir nggak suka, tapi keras dan kritis itu kan beda sama nyinyir. Nah, karena itu 8 kursi kami di Jawa Tengah. Kemarin jadi 0. 8 kursi jadi 0. Kalau karena itu melalui diskusi internal kami, kalau cara keras seperti itu. Jawa Tengah, provinsi? Dari 8 enggak DPR RI. Oh DPR RI. 8 saya. Enggak pernah kurang. Dulu 9, 8 enggak pernah kurang. Sekarang 0. Kalau cara yang sama kami terapkan dalam diskusi kami Jawa Timur, Jawa Barat bisa 0 juga. Oleh karena itu kita ada siasat baru, pendekatannya berbeda. Ya. Dan saya kemarin alhamdulillah Jawa Timur 8 hari tapal kuda yang belum pernah bisa diterima. Saya sudah bisa masuk Sidogiri. Saya sudah bisa masuk Salafi Syafi'iyah. Saya bisa masuk ke Genggong. Saya bisa masuk ke Syekh Abdul Qadir Jailani dan nggak sembarangan. Mereka putra mahkota dicalonkan kepada saya sekarang. Ada Gus Qadir, Gus Nawawi, banyak sekarang. Jadi saya bisa tembus sekarang. PAN sudah buka pendaftaran? Sudah ya? Sudah. Bahkan Jawa Tengah, ya kemarin saya 26 hari di Jawa Tengah, itu hampir semua kepala daerah bisa terima saya. Nah gini Bu, kami di pusat keras, ya paling keras. Nanti provinsi, pengurus kami di provinsi tiap hari itu maki-maki gubernur. Tiap hari. Nanti sampai kabupaten tiap hari ketua DPD kami itu maki-maki bupati tiap hari. Tapi lupa kerja-kerja politik. Pendukung kita yang NU, yang Muhammadiyah kurang disapa. Pokoknya tiap hari mimpi bangun marah. Bangun lagi marah gitu. Akhirnya kita kehilangan kemampuan untuk kerja-kerja politik lapangan, sehingga Jawa Tengah lari 8 jadi 0. Ada juga di satu kabupaten di Jawa Tengah itu dari 8 kursi jadi 0 juga gitu. Bang Zul, kalau kita bicara mengenai Pilpres, orang kan maklum bahwa kerjasama antar partai politik memang dibutuhkan. Nggak mungkin mencalonkan sendiri dengan threshold misalnya. Tapi kalau pileg kan sebenarnya sendiri-sendiri juga. Yang kita bilang teman tuh saingan kita juga. Ya kalau oleh karena itu dalam pileg yang menentukan kinerja partai sendiri, nggak ada kaitan dengan yang lain. Ya tentu opini. Kemarin kita opininya keras gitu. Baik hasilnya kami turun. Kan terbukti. Terbukti. Gitu. Nah oleh karena itu kami rubah siasat. Oleh karena itu
sekali lagi memang kalau pileg ya kinerja partai itu sendiri. Nah oleh karena itu sekali lagi kok ikut-ikut pemerintah. Yang penting bagi kami bisa tenang bekerja untuk menata partai ini ke dalam. Oke. Itu kan nanti ada pilpres lagi. Iya. Gitu kan. Kan kita kan 5 tahunan ada. Kita bisa kerja internal dengan baik, dengan tenang, tidak ada gangguan ya, sehingga bisa menata dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita lihat, gitu. Kalau yang tadi pesimis, PAN akan hancur, ya memang dari dulu mereka nggak dukung kami kan. Nah, nanti lihatlah bukti. Insyaallah. Bang Zul, ada 2 lagi isu yang menurut saya harus saya tanyakan juga. Oh, dengan senang hati silakan. Ya, pertama Bang Zul yang melontarkan soal penundaan pemilu, ya kan? Saja. Bang Zul, Pak Muhaimin dan teman bersatunya. Ya. Di MPR itu ngomong itu biasa sekali. Iya. Iya. Cuma karena ini kita udah pembelahan, ya marah duluan. Di MPR itu biasa. Ada yang ngomong gimana kalau kembali ke undang dasar yang dulu. Ya. Biasa sekali. Gitu. Saya ini kan mantan ketua MPR. Ya. Contoh ginilah. Saya di satu kabupaten, karena pendekatan saya berbeda kan. Ya. Pendekatan sekarang tidak konfrontatif. Ya. Saya pendekatannya sekarang kerjasama dan kolaborasi. Ya. Saya berkunjung ke Kabupaten Tegal. Bupatinya perempuan dari PKB. Oke. Nah, karena pendekatan saya pendekatan kerjasama, pendekatan saya kolaborasi, saya diterima dengan baik. Ya, saya ajak dari pimpinan daerah Muhammadiyah, ramai rombongan kami. Bupati jambut dengan hangat ya. Sambutan berbalas pantun kira-kira gitu. Karena pendekatan kerjasama. Dulu kan saya konfrontasi, nggak mungkin saya mampir. Nggak bisa. Gitu. Sekarang ada yang PDI bupatinya, ada yang Golkar, saya diterima dengan baik karena pendekatan kita kolaborasi kerjasama. Saya diterima. Dulu enggak. Oke. Nah, ketemu Ibu Bupati, saya bilang ini Kabupaten Tegal maju ya. Itu dalam politik kan biasa. Karena pendekatan saya kerjasama. Apa maju betul Tegal saya juga nggak tahu, saya belum tahu. Tapi saya mesti bicara itu. Diplomasinya jalan harusnya. Itu namanya apa ya? Komunikasi politik begitu. Kan nggak mungkin saya jelek, nggak mungkin. Karena saya mau kerjasama. Saya bukan musuhan. Nah, ini Tegal maju Bu, bagus. Saya dukung Bu, maju lagi dong sekali lagi. Nah, itu komunikasi saya tuh. Tapi Ibu itu tahu juga sebetulnya saya ini ya itu sebagai komunikasi saja. Karena apa? Kursinya cuma 1. Nah, soal pilkada ada undang-undangnya Bung Refli. Nah, Nona mengatakan pilkada itu diusung 20%, maka harus di situ 50 kursinya. Harus 10 kan? 10. 1 mungkin nggak saya usung? Nggak mungkin. Tapi kok saya ngomong begitu, itulah komunikasi politik. Tapi kalau itu 9, 1 jadi penting. Baru dapat 9. Ya artinya 1 saya tidak bisa mengusung dia. Nah, oleh karena itu tunda tambah boleh saja. Itu kan komunikasi kita. Bahwa pilpres itu ada aturan sendiri. Gitu. Kan saya ini ketua MPR masa nggak ngerti, paham lah ya kan. Ada aturan sendiri, jelas itu kalau presiden tuh 2 kali, nggak mungkin 3 kali. Bisa 3 kali, bisa dong. Di MPR kami biasa ngomong gitu. Atau kembali saja ke dulu, bisa. Tapi harus ada yang dilalui. Perubahan konstitusi. Nah, ini kan pakar hukum ya, satu perubahan konstitusi. Nah, saya juga sebetulnya itu yang diributkan itu. Kalau tenang mikirnya nggak ribut, karena perubahan konstitusi tidak mungkin terjadi. Dari mana bisa jalan? Tidak mungkin terjadi. Zaman saya dong kalau mau terjadi. Zaman saya situasinya memungkinkan, agak tenang. Sekarang mana mungkin? Masing-masing sudah punya calon, pemilu sudah dekat, ya kan? Situasi momentum nggak ada, yang mustahil akan ada perubahan undang-undang dasar, mungkin. Jadi lontaran kemarin itu Bang Zul tuh apa maksudnya gitu? Orang tanya kan pasti begitu kan. Kenapa dilontarkan gitu? Karena kan dalam politik itu memang biasa berdiskusi. Tapi kan kalau itu dilontarkan oleh seorang ketua umum partai politik, kayak message seperti itu kan harus juga diperhitungkan dampak positif negatif. Memang ada pilihan.
ada pilihan. Pilihan kami tadi selalu mengatakan ada pendekatan konfrontasi, ada pendekatan kerjasama. Nah, saya sudah milih pendekatan kerjasama, kolaborasi. Bisa juga uji setia. Nah, uji setia bisa juga itu. Oke, Bang Zul. Yang ketiga ya, isu yang ketiga adalah Bang Zul akhirnya memutuskan untuk ikut dalam pemerintahan. Saya membayangkan memang menjadi bagian pemerintahan itu lebih gampang kemana-mana, ya kan? Karena state apparatus itu kan punya pemerintah. Di mana-mana di dunia ini kan state apparatus punya pemerintah. Tidak sulit kalau di oposisi. Tapi orang tanya, kok sampai sekarang belum ada reshuffle yang kemudian PAN masuk, padahal isunya sudah berdenting atau berdentang kemana-mana. Itu namanya isu kan begitu, Bang. Jadi sekali lagi kalau reshuffle itu kan haknya presiden. Nah, tapi sekali lagi saya mengatakan tadi, yang paling penting bagi kami itu kami bisa bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan baik, bisa membangun partai dengan baik, ya. Kemudian itu lebih bisa diterima di berbagai kalangan, ya. Saya sekarang ini bisa diterima di pondok-pondok seperti tapal kuda. Saya bisa masuk Bata-Bata, saya bisa masuk Al-Amin Madura gitu. Bisa masuk sampai ke sana gitu. Saya juga bisa masuk ke Jawa Tengah dengan berbagai kalangan. Itu yang penting bagi kami itu sebetulnya. Iya. Kalau diminta misalnya nanti untuk membantu pemerintahan dalam kabinet, ya orang kami banyak, silakan. Tidak, ya tidak masalah juga. Jadi Bang Zul yakin betul ya dengan politik akomodatif terhadap pemerintahan, bukan kolaborasi, kerjasama. Kolaborasi, tidak oposisional itu akan jauh lebih meningkatkan suara PAN itu. Saya meyakini begitu karena begini, Bung, ada dua pilihan. Satu konfrontasi, satu kerjasama kan. Kalau kami konfrontasi, kami udah hitung, kami nggak sanggup. Akan tenggelam. Nggak kuat. Jadi seluruh bupati kami tinggal 2 kan, 67 kan ditangkap semua sudah. Tinggal 2. Gubernur kami habis. Saya punya wakil ketua DPR, Taufik Ron cuma satu. Ya kalau salah, ya paling salah paling kecil lah juga kan, masuk penjara. Iya. Kok kesannya jadi nggak anu banget ya? Artinya kalau kita oposisional lebih gampang masuk penjara. Kesannya begitu jadinya dari pernyataan Bang Zul. Kan takut. Jadi ini bisa saja. Sehingga sekarang bupati-bupati yang ada pun juga takut sama kami. Itu kan dampaknya. Ketua-ketua DPRD ya banyak juga yang dukung pemerintah, masuk juga ada, banyak juga gitu. Tapi dampaknya kan orang sama gabung sama, saya takut. Oleh karena itu bupati-bupati saya pindah. Apalagi ada yang punya Jasa Agung dulu kan. Karena ada yang punya Jasa Agung dulu kan. Yang marah-marah akhirnya nggak dapat lagi jatah Jaksa Agungnya. Iya kan. Habis kan kami. Habis kami. Karena ada punya Jasa Agung gimana gitu ya kan. Kita habislah anunya. Nah, yang ada pindah juga. Bagaimana saya menambah baru? Kalah cepat yang pindah sama yang nambah baru gitu. Nah, yang penting kita tenang. Sekarang kader-kader saya ketua DPRD, ada bupati, wakil wali kota, dia bisa bekerja dengan baik. Kita bangun partai dengan baik, ya itu yang nggak penting. Bang Zul, ini kita nggak bicara PAN lagi ya, tapi saya ingin bicara tentang politik Indonesia ya. Penting itu, saya kira gitu. Karena bukan soal pesimis dan optimis ya, tetapi kita melihatkan realitas yang sesungguhnya ya. Banyak isu yang sebenarnya tidak diadres ya, tidak dipecahkan, tidak dicarikan solusinya oleh pemerintahan sekarang. Orang menganggap misalnya salah satu isu yang paling ini adalah pemberantasan korupsi misalnya, kan kita tahu misalnya kalau kita merefer aktivis anti korupsi, ini masa pemerintahan Presiden Jokowi ini justru pemberantasan korupsi jadi melemah dengan fenomena KPK misalnya. Komentar Bang Zul. Ya, memang begini ya Bung ya, itu benar ya, benar. Tapi saya ini kan karena sudah kerjasama dengan pemerintah ya, saya memahami posisi Pak Jokowi itu kan nggak punya partai ya. Gitu. Bung bayangkan deh, yang bergabung itu partai-partai besar dengan PD Perjuangan Mbak Megawati, Nasdem dengan Pak Surya Paloh gitu ya.
Kemudian Pak Golkar dengan Pak Luhutnya gitu. Ya. Oh, Golkar dengan Pak Luhutnya bukan ya, tentu ya, kemudian ya perkembangan politik yang begitu rupa. Belum geopolitik dunia sekarang ada Tiongkok, ada Amerika gitu ya. Belum ada lagi pandemi gitu. Saya kira nggak mudah itu. Nggak mudah. Memang kayaknya kok Anda nggak berani resapel, nggak berani tegas gitu ya. Mungkin kalau kita jadi di sana juga nggak mudah itu menata itu. Harus menjaga keseimbangan itu ya. Itu ya dampaknya itu. Seperti korupsinya tidak tegas gitu ya. Menterinya migor berlarut ya begitu aja gitu. Saya kira itu dampaknya. Itu jadi Bang Zul mengakui bahwa itu adalah realitas yang memang orang tidak buat-buat. Memang itulah yang ada, dan kritik orang tuh benar, tetapi memang nggak gampang intinya tidak mudah menata itu, tidak mudah. Itu satu soal korupsi. Nah, yang kedua nih soal yang terkait dengan misalnya ekonomi itu sendiri. Orang yang paling khawatir dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah utang luar negeri, utang ya, bukan hanya utang luar negeri, tapi utang kita yang sudah sampai 7.000 triliun sekarang. Itu baru utang, itu baru utang negara. Belum utang BUMN. Itulah yang saya kritik pada waktu saya mengakhiri jabatan Ketua MPR dulu. Yang saya bertengkar dengan Sri Mulyani itu. Itu panjang itu. Memang itu kita akui. Tapi pilihan pemerintah apa? Kalau nggak ngutang pilihannya apa? Pilihannya gimana? Ya pilihannya adalah jangan salah, minyak goreng aja itu bisa membuat surveinya Pak Jokowi dari 70 jadi 60 loh. Itu beratnya soal inflasi. Survei kepuasan. Iya. Itu kan walaupun ada versi yang mengatakan sebenarnya enggak 70 angkanya. Ada yang bilang begitu. Anggaplah benar 70 ya kan? Berarti kalau sudah jadi 60 itu kan. Bayangkan kalau tinggal 50. Bayangkan kayak apa tuh Pak Presiden? Coba. Saya dulu usul pemilu itu Mei gitu. Ya nggak tahu cerita bagaimana, diputuskan Februari 14. Ya, tambah cepat pemilu, tambah lama sudah ada capres baru. Ada ketidakpastiannya. Itu tambah lagi. Makanya ada capres, ada presiden siang, ada presiden malam nanti. Nah, kan jadi repot itu. Jadi kan lampunya pindah sudah. Iya. Gitu. Makanya saya usulkan Mei gitu. Nggak tahu ceritanya gimana jadi Februari 14. Kan tambah cepat. Berarti tambah lama kan, ada presiden Februari sudah ada terpilih. De facto sudah terpilih, tapi yang masih ada gitu. Karena kan biasanya pemilihan presiden hari itu juga diketahui hasilnya kan. Hasilnya satu hari udah ketahuan kita ya. Secara umum Bang Zul ya. Kalau misalnya Bang Zul kan ini bagian dari kekuasaan dan katakanlah berkuasa misalnya. Ini kalau sekarang kan bagian dari kekuasaan tapi tidak berkuasa. Kalau berkuasa ya terhadap problem-problem ini apa yang Bang Zul mau skenariokan? Ini kan kami lagi rumusin ya. Saya sudah punya rumusan. Problem utama kita sekarang ini kan kalau di tanah air ini kan soal kesenjangan. Disparitas ya. Kesenjangan. Kedua kalau kita lihat geopolitik ya. Ini nggak mudah posisi kita. Kita ingat dulu zaman politik gagasan kaya zaman Bung Karno, tapi tidak menghasilkan kesejahteraan. Demokratis, tidak menghasilkan gagasannya banyak, tapi tidak menghasilkan kesejahteraan. Bahkan peristiwa 65 itu dampak perang dingin kan sebenarnya. Zaman Pak Harto mengambil manfaat, kita ikut kapitalis Amerika, maju, tapi kita kehilangan demokrasi. Gitu. Nah ini sekarang dunia berubah nih, berubah total menurut saya. Gitu. Lihat di Amerika itu, saya baru pulang dari Amerika Bung. Baru pulang. Dari New York. Dari New York ya. Di sana itu dialog antar agama tuh Amerika sudah nggak memusuhi Islam lagi. Udah bolak-balik orang sana tuh, harus kita lawan apa tuh Islamofobia, harus dilawan Islamofobia, nggak boleh begitu. Jadi Amerika tidak memusuhi Islam lagi. Dan Indonesia baru mulai. Nah ini kan kita harus selesaikan ini kok di sini masih kayak begitu gitu. Ya tentu nggak kita salahkan 1-2 ya. Karena ada aksi ada reaksi Bu, bukan salah. Ada aksi ada reaksi gitu ya. Nah ini harus kita akhiri menurut saya. Karena dunia berubah mesti ada pengaruh sama kita. Ini tidak mudah menentukan kita mau ikut mana nih. Nah kita mestinya seperti Pak Harto
walaupun non blok tapi bloknya ada juga gitu ya. Ya. Dan tidak pernah dia harus mengambil manfaat banyak. Ya. Ya kan? Sekarang ini gitu. Nah, kita mau bagaimana? Yang kedua tentu perubahan iklim ya. Nah, ini pandemi ini saya kira kalau kita renung-renungin ya, kan selalu kesejahteraan itu pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini Allah kasih ingat kita rupanya. Nah, sekarang di stop dulu lah, diturunkan itu pertumbuhan. Ya. Kalau dulu globalisasi, sekarang malah deglobalisasi ya. Ya. Sekarang itu, nah itu harus kita pikirkan juga gitu, gimana perubahan iklim ya, itu saya kira isu-isu yang akan ramai sekarang ini. Ya. Kemudian tentu kesenjangan itu. Nah, kemudian apa namanya? Demokrasi itu kan Bung tahu lah, ini kan pakar hukum ya. Demokrasi ini kan mestinya menghasilkan kesetaraan, keadilan, harmoni kan. Tapi kita kok yang terjadi kan disharmoni, kesenjangan, ya kan. Kemudian social distrust kita ini kan. Kenapa? Saya kira ini isu-isu yang penting yang harus kita bahas, harus kita luruskan. Dan demokrasi ini kan kuncinya value nilai kan. Nah, demokrasi yang transaksional seperti ini ya ini hasilnya, Bung. Nah, itu saya kira harus kita perbaiki. Jadi ada demokrasi, ada kesenjangan, ada isu global itu, kemudian saya kira perubahan iklim. Perubahan iklim, 4 itu ya. Jadi demokrasi, climate change, kemudian globalisasi, itu kesenjangan kita dan kesenjangan disparitas. Nah, kita bicara di situ, Bung. Nah, kemudian Indonesia ini gini ya, Bung ya, menurut pendapat saya ya. Kita itu harus sudah menyadari ya, yang terbaik Indonesia itu jalan tengah. Jalan tengah itu ya Pancasila itu sudah. Pancasila yang NKRI Bhinneka Tunggal Ika itu. Itulah jalan tengah. Alam kita sudah begitu. Kita ini negara kepulauan. Iklimnya tropis, tengah, Bung, panas sekali tidak, dingin sekali tidak. Kita ini kepulauan itu biasa, mesti moderat, tengah, ramah gitu. Itu sejatinya Indonesia. Oleh karena itu sejarah membuktikan nggak bisa kita ini penantik-penantikan. Nggak bisa terlalu ekstrim. Nggak bisa. Mau negara Islam nggak jadi ditangkap. Ekstrim kiri nggak bisa juga. Nggak bisa. Kiri nggak bisa. Komunis runtuh. Mau Islam nggak bisa gitu. Kita memang sejatinya tengah. Oleh karena itu saya mengajak jangan habiskan waktu. Nanti kalau ingin khalifah internasional, ingin ini lagi, ada aksi, ada reaksi yang terjadi. Ini buang-buang energi pengap gitu. Ini kita mesti akhiri. Oleh karena itu saya mengatakan jalan tengah itu final, yang rasional, yang ingin membawa Indonesia menjadi yang maju. Tapi begini, pemikiran Bang Zul itu kan sebenarnya sangat benar ya, kalau dalam pengertian bahwa harusnya kan pemerintah itu merangkul kan. Dia kalaupun dia berasal dari rahim yang agak kiri, tapi ketika memerintah mbok ya ke tengah, merangkul juga yang kanan kan begitu. Tapi ada kesan ya, bukan ada kesan, bahkan realitas. Bahkan pemerintah sendiri, penguasa sendiri yang memelihara orang-orang yang kerjanya memecah belah. Ya kan? Orang bilangnya buzzer RP itu. Itu harus kita luruskan. Kerjanya kan ngembat-ngembat orang tuh. PAN sudah merasa juga. Oh iya, kami dilaporin di polisi ya. Kalau kita benar kita lawan, sama. Iya. Tapi begini ya, Bung ya. Memang itu konsekuensi dari demokrasi tanpa nilai. Karena demokrasi kita ini jadi demokrasi transaksional. Itu konsekuensinya itu bayaran semua. Demokrasi sampai buzzer bayaran, jadi caleg bayaran, jadi bupati bayar, semua jadi transaksional. Transaksional itu akibatnya. Tapi Bang Zul, transaksional itu kan karena ulah DPR sendiri kan, yang tidak membuat undang-undang yang bisa mencegah itu kan. Itu memang nyalahkan orang kan gampang. Satu. Yang milih DPR kan masyarakat juga. Jadi DPR itu cerminan masyarakat kita. Jadi kita ini berubah bareng lah. Berubah bareng. Tentu tidak mudah, tapi kita harus coba terus gitu. Karena demokrasi itu tanpa nilai ya begini, Bung. Ya misalnya soal 20% ya kan. Kita demokratis. Tetapi undang-undangnya tidak demokratis. Ya makanya. Ya pasti transaksional jadinya. Saya mengajukan. Ini partai-partai biar nggak nyuri. Ini kalau mau nangkap, nggak usah pilih-pilih, tangkap semua aja. Ya bupati, gubernur, bupati gaji 6 juta.
Gubernur gaji 10 juta, tangkap aja, masih salahnya ada. Biaya pilkada puluhan ratusan miliar. Jawa Timur saksinya aja 200 miliar. Udah pasti ada yang sumbang, kan nggak boleh terima sumbangan. Iya. Tangkap dong, mestinya gitu. Tapi kita ajak nih, saksi dibayari negara dong. Kalau jangan nyuri, jangan nyopet, jangan maling, saksi negara tanggung. Gitu. Yeah. Kemudian nanti kalau promosi negara tanggung di TV itu. Yeah. Negara-negara lain begitu. Jadi partai ditegasin keras, boleh. Tapi, kampanye ya. Tapi ya ditanggung biayanya. Yeah. Ini enggak. Gitu. Yang enggak mau partai-partai yang merasa punya uang banyak. Yeah. Yang punya peluang untuk nyatut tinggi itu. Jangan dia bilang nanti yang ini biar mati aja gitu. Tapi akhirnya kan bicara politik kepentingan akhirnya kan nggak pernah selesai negara ini. Itulah yang kita harap, kita memang perlu negarawan saya kira. Tetapi kan begini juga, Bu. Siapa yang salah? Ya kayak seperti Bung Refli juga. Teman-teman yang teknokrat, yang akademisi, yang hebat-hebat, ya salah juga. Nggak mau ikut tempur. Kan cuma protes kan, nggak mau ikut tempur. Ya ikut tempur dong. Memang politik itu kan kompetisi gitu. Kalau yang hebat-hebat, yang bagus-bagus nggak mau turun, ya gimana? Ya jangan salah juga. Ini saya tempur melalui YouTube ini. Iya. Subscriber saya udah 2 juta, ini saya ikut bertempur. Susah sekali kita ngajak yang yang akademisi, yang orang-orang hebat, yang terdidik, yang punya karakter kuat itu, karena capek kan. Tidak hanya capek, karena sistem pemilihannya itu tidak menguntungkan. Karena kalau misalnya sekarang ini orang mau dicalonkan, dia tidak punya uang, tidak punya jaringan untuk bayar sana bayar sini, walaupun dia menang partainya, dia membuat teman separtai juga. Akhirnya kalah juga, tergeser juga. Tapi kita nggak boleh nyerah, Bu. Ya kalau nyerah ya gini jadinya. Bukan soal nyerah, tapi nggak ada modal. Nggak dong. Gini. Pak Jokowi itu kan, dan perusahaannya kan perusahaan mebel ya. Jadi nggak banyak sekali juga uangnya. Gitu. Tapi kan banyak juga yang dukung gitu. Kalau terjun itu banyak jalan. Jadi bahasa Bang Zul ini agak berkias ya kan. Banyak jalan. Tapi justru itulah masalahnya kan dalam politik Indonesia kan. Karena biaya politik itu mahal, akhirnya kan sponsorship yang kemudian yang nanti menentukan. Kita berubah barang. Kalau di dalam sudah banyak barang. Yang saya katakan mudah-mudahan 2024 kita punya enlightened leader. Jadi pemimpin yang tercerahkan, walaupun berasal dari politik comberan misalnya kan bahasa kasarnya, tapi dia tercerahkan sehingga dia mau mengubah politik kotor transaksional ini menjadi politik yang bersih dan bermartabat, bahkan begitu. Begini, mungkin ya Pak SBY itu kan lengkap ya backgroundnya. Dulu itu kita sudah berhasil tuh membuat agar pilkada itu tidak langsung, yang kosnya mahal itu kan. Di akhir pemerintahannya ya. Tapi kan akhirnya nyerah juga kan. Sudah jadi undang-undangnya dibikin perpu gitu. Karena tekanan. Waktu itu pemilihan langsungnya cuma di tingkat gubernur waktu itu. Bupati wali kota enggak. Masih bisa, masih langsung. Artinya sudah mulai kan. Tapi itu pun kan juga kita batalkan jadi perpu gitu. Jadi memang memang ini mesti kesadaran bersama saya kira. Kita mungkin memang harus mengalami begini, Bu. Setelah mengalami gini mungkin akan kesadaran itu baru muncul. Kalau kita lihat sejarah Amerika juga lebih buruk dari kita kan. Ya kan, waduh, namanya selundupan, namanya sogok menyogok, namanya bahkan dulu itu di sana itu perdagangan ilegal, obat-obatan, korupsi, waduh juga sama saya kira ya. Dan dia kan sudah 200 tahun, kita baru 24 tahun ya. Mungkin ini memang harus dilewati oleh bangsa kita yang baru 24 tahun belajar demokrasi, saya kira ya. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak secepatnya kita harapkan, saya optimis akan ada perbaikan. Optimis saya. Oke. Iya, terakhir Bang Zul ya. Ini keluhan saja terhadap perilaku negara ya yang kadang-kadang membuat demokrasi ini bertambah regresif. Kalau dari society kan soal perpecahan yang tadi nggak matang gitu. Tapi perilaku negara itu justru tidak menyumbang bagi demokrasi. Ketika orang salah ngomong,
tiba-tiba dipolisikan, dan polisi juga penegak hukum juga mengentertain itu. Ini memang, ada yang diproses, ada yang enggak gitu-gitu. Ini memang saya kira kita itu ya, masa ada urusan orang orang ngomong polisi, salah silap lidah polisi, mimpi bertemu Nabi itu saya kira polisi. Juga kita ini over ya, berlebihan kalau itu ya. Tentu bukan itu tujuan kita berdemokrasi itu. Iya. Itu tentu saya. Dan sekarang ada instrumen menyebarkan berita bohong. Jadi kita ngomong nggak boleh salah, padahal versi benarnya juga nggak tahu juga kita. Ya, freedom of speech itu saya kira di mana-mana itu berlebihan. Kalau orang salah ngomong harus ditangkap, harus diproses, itu berlebih menurut saya. Demokrasi itu yang ngomong, kalau ngomong aja terus Tapi it happens dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini. Orang ngomong tapi ditangkap. Begini, Bung. Iya. Itu salah ya. Saya menyatakan saya nggak setuju itu. Iya. Terang tegas saya nggak setuju. Nah, cuma kita kan dalam demokrasi itu ada enaknya. Kan juga ada batasnya. Iya. Ada batasnya. Kalau kita nggak puas sama ini, nanti 2024 kita pilih yang baru, kan bisa begitu. Sudah pasti 2024 yang baru kan? Nah, ya artinya yang baru itu, yang penting yang baru, yang apa kan itu publik yang akan menentukan. Jadi yang baru itu Ganjar atau Anies atau Prabowo. Yang maksud saya itu, saya nggak soal Ganjar dan Aniesnya ya. Yeah. Tapi yang penting begini, kalau kita mau berubah, ayo dong masyarakatnya juga berubah. Gitu loh. Kita mau berubah, tapi Anda nggak berubah bagaimana? Tapi kalau teori politik kan mengatakan yang namanya masyarakat tuh cermin atau refleksi dari elit aja. Kalau elitnya yang seperti ini, masyarakat ngikuti. Jadi elitnya dulu yang berubah harusnya. Nanti masyarakat akan mengikuti. Itu telur sama ayam. Ada yang mengatakan misalnya, untuk menghilangkan money politik bukan dari masyarakatnya, dari elitnya. Elitnya dulu. Kalau misalnya instrumen hukumnya keras, melakukan satu pun misalnya bisa didiskualifikasi, kalau elitnya kan takut untuk melakukan itu. Begitu elitnya takut, masyarakat nggak mengharap lagi. Jadi saya nggak setuju ya tadi itu dikit-dikit orang ditangkap, dikit-dikit salah dikit itu diproses itu ya. Bahkan ada dikesankan kan keadilan itu terasa, Bung. Iya kan terasa gitu ya. Ada juga perlakuan kalau ini ditangkap, ini tidak. Itu juga saya kira terasa itu. Keadilan itu kan milik semua orang. Gitu. Nah, kita tidak setuju ya. Nah, oleh karena itu kita harap nanti dalam proses demokrasi itu kan ada bagusnya 2024 kita ada pemilihan lagi. Ya. Tapi kalau merasa rakyatnya nggak berubah, elitnya nggak berubah, jangan lupa nanti Allah turun tangan. Pasti akan perubahan suatu saat itu. Dan mudah-mudahan Nah, kalau kita nggak mau berubah, ya ada ngerubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyadarkan kita semua gitu. Ya kan kita perubahan tahun 65, ya, perubahan tahun 98, ya. Karena nggak mau berubah, pemimpin dan masyarakat nggak berubah, ya suatu saat terjadi. Dan ini jangan lupa sudah 24 tahun. Sudah 24 tahun. Sudah 24 tahun. 24 tahun itu hampir seperempat abad. Ini Bang Zul banyak komentar, tapi saya tidak membacakannya lagi. Nanti Bang Zul bisa baca sendiri ya. Iya. Silakan Bang Zul. Mungkin Bang Zul mau closing statement ke kamera. Oh baik. Dan tidak dibatasi waktunya. Iya. Baik, saudara. Terima kasih Bung Refli. Saya agak serak suaranya, juga baru pulang dari luar kota, tapi karena Bung Refli yang minta sahabat saya langsung ke sini. Saudara, saya berpendapat ini memang harus kita akhiri ya. Keadaan situasi seperti ini harus kita akhiri. Pembelahan sampai ke daerah-daerah itu harus kita akhiri, karena itu atmosfernya pengap dan tidak produktif ya. Kita memiliki segala sumber daya alam, sumber daya manusia ya. Orang-orang hebat banyak, sumber daya alam cukup untuk menjadi sebuah bangsa yang makmur dan maju ya. Tetapi kalau atmosfer politik kita pembelahan sampai ke dusun-dusun, tentu sekali lagi tidak produktif. Oleh karena itu ini harus kita akhiri, dan enaknya demokrasi ada jalannya. Itu pada 2024 mendatang. Oleh karena itu kami berusaha ya menyajikan nanti bertiga
sekarang baru bertiga, Golkar, PAN dan P3 yang kita sebut dengan koalisi bersatu. Nanti jualannya itu konsep gagasan bagaimana kita menjadi sebuah bangsa yang kuat, bersatu dan maju. Ini sedang kita rumuskan untuk mengakhiri pembelahan yang sampai ke daerah-daerah itu. Mohon doanya agar usaha ini bisa terjadi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dan mengenai kritik terhadap kami tadi banyak sekali ya, soal KPK lah, soal mencela lah, soal penundaan pemilu lah dan sebagainya. Dulu PAN ini memang kami paling keras 10 tahun, paling depan kritik ya. Tetapi memang hasilnya kami dari nomor 5 jadi nomor 8, kursi dari 48 jadi 44, dan kami sudah diskusi panjang. Kalau ini caranya ini kami teruskan, maka Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kita bisa hilang ya. Artinya politik Jawa hilang itu, partai politik itu sudah tidak bermakna. Oleh karena itu kita berubah siasah dari pendekatan konfrontasi menjadi pendekatan kerjasama. Tentu gayanya berbeda ya, tampilan yang berbeda, caranya juga berbeda. Itu saya kira mohon dipahami gitu. Dan yang terakhir itu anak saya yang autis. Oh iya. Yang terakhir saudara-saudara, mari kita perkuat kebersamaan, persatuan, kita sebangsa setanah air, kita saudara ya. Dengan persatuan itu maka kita bisa stabil untuk menjadi negara yang berdaulat. Kalau kita menjadi negara berdaulat, maka cita-cita kita Indonesia merdeka, adil bagi seluruh Indonesia, itu bisa kita capai. Saya kira demikian Bung Refli. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Bang Zul ya, Zulkifli Hasan, jangan lupa. Bilang Bang Zul nanti nama lengkapnya nggak lupa. Tidak terasa kita sudah berbincang selama 1 jam lebih. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan tidak hanya Bang Zul yang duduk di sini. Kita juga akan merambah yang lain, apalagi menjelang tahun-tahun politik ini. Ini ketua umum dari 9 partai yang ada di parlemen pertama yang duduk di sini. Yeah. Mudah-mudahan nanti ada ketua umum yang lain dan juga ada calon-calon presiden yang sudah disebut-sebut itu ya, bisa juga kita interview secara langsung seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang.